Ya. What's going on? And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Aku nggak berani ngasih keranjang itu bisa ndak ya? Oh iya, tak tampilkan aja ya, tapi ndak usah pakai itu. Ya, keranjang kuningnya nanti cari sendiri aja. Yo, ora iso ya? Hilang ya? Hilang kok. Samaran tak kayak keranjang gue hilang kok. Apake pitine iduke hilang kok. Filtere yo asem. Filtere hilang kok. Nggak apa-apa lah. Dan kita oleh tuwon. Wis tuwa. Wiwanen gitu. Iya. Mana ting drindil ini. Abonnya mantap om, anakku suka. Oh iya. Oh Bro Fahri toh. Makasih ya bro. Sudah dibeli nih. Kemarin itu ya. Check out kemarin ya. Makasih ya. Suka ya. Kalau anak-anak untuk abon ayam sukanya biasanya gini, karena dia dimakan itu habis. Kalau yang sapi itu kan susah. Tapi kalau ayam itu tidak perlu ngunyah habis. Gitu. Iya, om nyoba satu nanti mau lagi. Oh ya, masih. Ini itu bisa ndak kalau yang dari ini gambar ini mbok klik bisa keluar itu ndak ya? Bisa keluar. Oh, tapi bisa kok. Kalau kamu sudah pernah beli itu lebih mudah, paling kan tinggal itu aja dan data kemarin itu diklik aja. Historinya. Makasih ya Bro Fahri ya. Bro Fahri udah nyerok semua ya teman-teman ya. Harusnya teman-teman yang di Telegram sudah itu ya, mentalnya sudah terjaga harusnya. Tadi saya sudah itu terus ya, untuk berusaha untuk update terus. Karena untuk yang paling penting di dalam halving itu bukan cuma dana, tapi siapa meneh toh? Bung Toel gimana berarti? Bung Toel apa? Jadi gini ya, kalau namanya yang paling terpenting di dalam halving itu bukan permasalahannya, itu bukan karena dana lebihan. Kalau dana
ada tapi mentalnya tidak siap, ya sama aja gitu. Kalau serok sekarang telah seharusnya enggak, kan kemarin sudah diinfo ya, saya itu kalau saya secara pribadi ada koreksi, saya akan serok sampai Mei akhir pun itu menurut saya masih murah ya, sampai Mei akhir pun masih murah. Tapi kalau sudah naik ke Mei ke atas itu kan kemungkinan saya mau take profit margin itu sekitar 30% itu nanti di bulan Juni akhir atau Juli pertengahan. Itu karena mungkin untuk altcoin session itu ATH pertamanya ada di situ. Nanti ada sideway lumayan lah skalanya antara 2,5 bulan ke depan atau 3 bulanan. Karena dari bulan Juli ke Oktober, September akhir atau Oktober itu akan ada sideway dan itu terjadi koreksi kecil lah. Tapi koreksinya di atas, sudah tidak bisa lagi harga posisi halving ini. Jadi tidak usah perlu takut. Kalau menurut saya persiapan di dalam mental kita ini menyongsong pesta halving itu yang paling penting gitu loh. Jadi jangan ketika orang pada panik sell, malah kita harusnya kebalikan dari retail, yaitu serok malahan. Semua orang buang barang, kamu serok. Kalau mau margin itu harusnya posisinya jangan ikut FOMO. Ketika FOMO kita kejar-kejar beli, ya itu akan jadi sangkut. Tapi kebalikan, cara mindsetnya dibalik gitu. Ketika orang panik sell, parah, hiper, kamu makan malahan. Karena paus cara berpikirnya seperti itu, kebalikan dari cara berpikir retail gitu ya. Jenengan mirip Om sama Bung Toel. Oh iya, Serok Solana atau Kiendium? Solana. Tadi Solana harusnya 1118 ya. Dapat kesempatan satu kali itu menurut saya kesempatan terakhir. Karena Solana kalau dilihat di time frame monthly-nya mingguannya, weekly-nya itu sudah nyentuh di MA25 dan itu konfirmasi yang cukup bagus. Teman-teman perlu perhatikan balok candle pada time frame mingguan. Ini kemarin saya bahas nih. Kalau posisi di awal sesi time frame mingguan itu di atas itu tidak ada ekor, berarti potensi yang akan terjadi dia full block ke bawah. Dia nekan dulu ke bawah, full bloknya itu merahnya itu pekat tanpa ekor ya. Dia turun terus ke bawah. Itu kalau dia narik nanti di malam ini maupun 3 hari ke depan itu akan membentuk ekornya panjang yang di bawah. Malahan harusnya di sesi akhir pada time frame weekly itu akan terjadi penarikan market untuk naik ke atas, karena posisinya di time frame weekly pada Solana itu full block ke bawah dulu. Malah bagus. Kalau saya lebih senang kondisi koreksi seperti itu di awal sesi mingguan, Senin, Selasa, Rabu. Nanti berarti Kamis, Jumat, Sabtunya itu bisa recovery gitu, mantul malahan. Gitu ya. Toyibnya time frame satu harinya belum toyib. Kalau gini teman-teman, kalau di bullrun jangan mencari toyib. Karena apa? Mencari toyibnya untuk candle toyib di time frame satu harinya adalah pada fase penjualan malahan. Jadi kalau kita posisi di pump marketnya itu, kita mencarinya itu untuk candle toyib itu untuk penjualan. Tapi kalau posisi market itu adalah dam, lah baru damnya itu sampai parah ya, maksudnya ya. Kalau saat ini kan sudah ndak sampai dalam, karena secara momen itu adalah saat ini adalah halving. Makna dari halving sangat jelas adalah tujuan dari 4 tahunan ditunggu halving itu adalah bull run. Jadi cara berpikir investor seluruh dunia ini sudah tidak bisa kamu tampung kembali, bahwa cara berpikir investor seluruh dunia berpikir bahwa 4 tahunan itu akan terjadi bull run di depan itu, dan itu tidak bisa gejolak-gejolak ringan terus FOMC seperti itu untuk menghalangi pesta bull run. Ini menurut saya tidak seimbang gitu loh, tidak seimbang. Kapasitas
yang membuat market itu tidak seimbang. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa lihat historinya. Historinya seperti corona aja, dia cuman bisa nge-crash itu 14 hari. Itu orang sudah tidak bisa kerja loh. Crashnya parah. Di dalam dunia bisnis tidak bisa bekerja, orang cari uang susah. Tapi kenapa halving itu memiliki makna yang luar biasa untuk para investornya? Karena ditunggu 4 tahun. Momen ini ditunggu 4 tahun. Jadi cara berpikir alam bawah sadar investor itu sudah terbentuk. Gitu. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu. Dari halving ke halving 2016, 2020 itu sebelum halvingnya dia mau di crash seperti apapun, tapi begitu masuk di dalam zona halving itu yang dipikirkan para investor itu adalah bull run. Dan itu tidak sebanding kalau dibandingkan dengan cuman berita kecil-kecil gitu, itu tidak ada sebanding. Sedangkan corona yang parah seperti itu aja tidak bisa menggoyang kok. Itu perlu dipahami teman-teman. Jadi market ketika halving itu adalah market ketika market itu masuk di dalam zonanya halving, yang perlu kamu siapkan bukan dana, mentalmu gitu loh. Mentalmu ini kemarin sudah ke crash. Ini yang tidak siap mentalnya, ambruk. Jangankan mau beli, mbok tunggu nih terus sampai sak jengklete, tapi orang mudun-mudun gitu loh. Karena apa? Kamu sudah trauma di dalam halving. Ini masalahnya di sini. Kenapa teman-teman 2-3 bulan yang lalu saya bahas bahwa di dalam halving itu yang terpenting itu adalah mental atau psikis, ya. Jadi psikis kita ini menjadi peranan penting untuk kita bisa menikmati pesta bulan atau tidak. Itu porosnya bukan di uang, di psikis atau mental kita. Mental apa? Mental untuk berani beli dan tidak trauma terhadap pra-halving yang terjadi crash kemarin. Ini intinya di situ, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa saya tidak beli pada 2 bulan, 3 bulan yang lalu? Kenapa saya beli mulai dari 3 minggu yang lalu, 1 minggu sebelum halving, baru saya cicil koin. Dan kenapa kondisi crash hari ini saya tidak panik, tapi kalau teman-teman lihat di VT saya malah bilang diskon. Ya udah, saya serok kembali malah. Saya sudah ambil seperti ETH, seperti ADA, seperti SRP, FTM, tadi diskonan semua. Ya Gala. Bukannya saya malah takut, tapi malah buat saya kesempatan itu. Nah, disinilah membuktikan apakah mentalmu siap di dalam pestanya bulan atau tidak. Itu permasalahannya di situ, gitu loh. Dan banyak orang tidak berani bahas tentang ini karena orang lebih senang pada zona nyaman, membahas kalau nanti sudah ngebul balik itu, ngodoh YouTuber itu metu. Untuk apa? Bahas rayahan gitu loh. Ya dah. Nah, kalau hijau aja kita bahas sudah gampang gitu loh. Secara psikis itu ya sudah tinggal terbang aja. Gitu loh. Ya, tapi di titik-titik krusial seperti ini, itu yang paling penting untuk kita menentukan sikap gitu loh. Apakah saat ini momen terbaik atau tidak gitu. Kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly pada seperti contoh, teman-teman lihatnya di time frame mingguan pada SRP ada. Itu nanti teman-teman akan ketemu di situ. MA99. Dan disitulah ditahan pada market ini. SRP ada ya. Terus Doge ini cukup bagus. Orang mesti pada bingung ini. Doge gimana ini? Tapi kalau teman-teman perhatikan, dia itu ditahan di area MA25. Jadi kalaupun nanti terjadi koreksi masih di 0.12 itu tidak ada masalah, tinggal sedikit. Harusnya tadi itu sudah 0.12.1 itu ya, tapi tidak mau nyentuh ke bawah, tapi tidak ada masalah. Ini biasanya kayak gini, ini cuman dia narik nanti ikut MA99-nya besok nempel gitu. Atau memang ada setwinan pada minggu berikutnya gitu. Terus kayak Solana ya, Solana ini jangan melihat di time frame harian, tapi lihatlah di time frame weekly.
mingguan, nanti kamu akan ketemu jawabannya. Dia ditahan di MA 25 itu. Kalau saya secara pribadi masuk beli harusnya Solana. Tadi waktu 118 itu ya. Terus untuk ETH paling bagus ini ETH itu adalah ini sebenarnya sudah saya tunggu dari kemarin, saya belum dapat ETH ini. Saya sudah tunggu ini tadi sempat nyentuh di 28 itu 28 lebih sedikit itu saya ambil sudah ya. Ya udah lumayan lah, murah ini sekarang sudah 29 ya 2.900. Itu sudah kortingan diskonan cukup bagus untuk ETH gitu ya. Kalau untuk BTC bisa ndak Om? Ada potensi, mungkin teman-teman ini bingung. Ada potensi memang di MA25, tapi kita ayo lihat secara historikal. Jadi nanti kita akan ngerti secara historikal itu apakah harus wajib bahwa posisi di pesta di halving itu, setelah halving itu di temper mingguannya pada BTC itu harus menyentuh MA25 atau tidak. Kenyataannya tidak. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada temper weekly di 2020 ya, itu dia tuh ngambang di atas MA25 semua. Jadi dia tidak menyentuh sama sekali. Jadi jangan berpikir itu wajib, untuk menyentuh itu wajib. Setelah saya amati ternyata di dalam historinya tidak menyentuh sama sekali. Dia ditahan terus, nempel dengan MA7-nya, nanti disilang dinaikin lagi, disilang dinaikin lagi, seperti itu. Teman-teman perhatikan dulu aja. Nanti perhatiin candlenya di time frame weekly pada 2020. Apakah candle time frame weekly itu menyentuh MA25? Kita pakainya MA7, MA25, MA19. Di situ teman-teman nanti akan dapat jawabannya. Orang pada berpikir bahwa ini harus menyentuh gitu. Nah, kita kembali, kalau kita bicara soal seperti itu, kita harus kembali kepada historinya. Apakah historinya juga wajib itu menyentuh, tidak kenyataannya. Dan disitulah menurut saya secara pribadi ya memang tidak menyentuh. Sayang teman-teman tidak bisa itu ya. Kalau teman-teman bisa itu, nah, itu ini gini ini B bisa lagi dibalik gitu. Ini ya, nah, balik E tuh E ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman ini temper weekly-nya, teman-teman. Ini sebentar tok W. Kita tulis delok tok W. Ya. Ini temper weekly pada momentumnya pada saat itu. Ini dia tidak nempel sama sekali kalau teman-teman mau tahu. Setelah itu langsung grace naik. Gitu ya. Wes cukup. Aku diblokir. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, gitu. Jadi delok wae ya, delok wae ora kesuwen, rasa kuwi. Ya, intinya seperti itu, enggak usah takut, tapi kondisi marketnya seperti itu. Teman-teman tidak wajib untuk menyentuh di MA99, maksud saya gitu. Jadi dengan seperti ini teman-teman akhirnya bisa belajar secara histori. 1000 ya, mantap ya. SRP ada Gala tadi murah banget loh. Bener, Gala tuh murah banget. Ya, Gala murah banget. Doge ini nanti moga-moga 012 bisa dapat ya. Kalau 012 dapat, ini sebenarnya sudah 012 sih. Kalau umpamanya yang spot harusnya berani cicil untuk Doge ya. Untuk Shiba nanti cicilmu di 0,0017. Tapi kalau sekarang mau buat cicil boleh. Nanti kalau dapat 0,17 ambil lagi ya. Untuk ada tadi sempat nyentuh di area mau MA99-nya lagi 0,41. Yaitu seharusnya diskon terakhir, menurut saya diskon terakhir sini. Untuk ETH 2800 tadi kemungkinan berpotensi diskon akhir.
BCH. Ada yang suka BCH? Siap Om Siba. Ya, Siba boleh diambil sama, kalau nanti ada koreksi lagi boleh itu, Bro Elit. Jadi time weekly aja yang diambil. Time weekly. Terus untuk BCH ini di time satu harinya itu sudah nempel di MA99, tapi beberapa produk kan memang dia tembus, tapi belum tentu untuk BCH ini juga tembus, belum tentu gitu ya. Jadi apakah kalau umpamanya teman-teman ragu, itu sebenarnya di time frame weekly-nya di MA25 nya itu areanya itu adalah 350 sedangkan sekarang 406. Tapi 406 ini sebetulnya sudah murah sih, menurut aku sudah murah. Tapi kalau memang mau ditunggu lagi, moga-moga aja dapat di 355-an lah ya, moga-moga aja dapat, atau 370-an ya, antara 370 sama saat ini. Karena gini teman-teman, BCH ini kamu harus perhatikan bahwa posisi candlenya, jadi candle itu kalau mau turun dia harusnya ekornya dari atas. Kalau teman-teman perhatikan time frame weekly, kalau dia tidak dari atas itu malah kebalikannya. Kalau di sesi-sesi awal, contoh Senin, Selasa, Rabu ini ya, ini dia full block ke bawah. Itu Kamis, Jumat, Sabtu, itu dia akan narik ke atas. Nah, candle BCH ini sudah posisi full block turun ke bawah. Jadi kondisinya malah itu sebetulnya kesempatanmu untuk membeli barang, gitu ya. Itu cara saya melihat candle mingguan. Jadi tarian ekor panjang ke bawah itu malah lebih bagus. Siba Doge wis ACC Hall, mantap ya. ARB ini produk baru ya. Produk baru ini gini teman-teman, bukan saya itu ya tidak suka dengan produk baru ya, tapi saya itu tidak tahu secara historinya. Makanya saya secara pribadi ini untuk produk-produk baru saya tidak berani untuk mengatakan DCA ataupun itu, karena gini, saya harus ngomong terus terang apa yang saya pelajari secara historikal itu berbeda dengan kondisi keinginan retail. Kalau keinginan retail itu adalah wah nanti naik, bulan ikut naik. Tapi saya harus ngomong jujur ya, secara historikal itu koin-koin baru ketika dia crash itu tidak mudah untuk balik mantul. Karena apa? Ini ilmu dagang teman-teman. Kamu bisa bayangin enggak? Barang sudah promo, kebeli semua di market, yang makan retail. Setelah itu kan ini campuran antara retail yang PD, yang dari bawah jual di atas, terus itu gulung terus loh. Nah, setelah yang di atas bingung, jual terjadi crash di bawah. Apakah posisi di tengah seperti ini paus beli? Tidak. Kapan paus belinya? Kalau kue kabeh retail iki wis tele-tele. Ya. Wis tele-tele, wis ndak mau lagi yang namanya maksudnya itu wah iki wis percuma iki. Wis lelah surungke kabeh didol. Berapa persen? 50 sampai 70% ke atas. Dan itu nanti dipame kapan? Secara histori itu adalah setahun sampai 2 tahun paling tercepat. Biasanya seperti itu. Ada koin-koin yang langsung loncat tapi tidak banyak. Ya itu pesan saya untuk koin listing baru ya. Jadi makanya jawaban saya konsisten, saya tahu atau tidak tahu. Tapi secara historikal kenyataannya seperti itu. Jarang orang menjelaskan tentang ini. Makanya tak jelas gitu loh. Karena banyak orang cuman kayak mimpi, wis pokoknya DCA pasti bulan nanti naik. Ini saya kasih contoh satu aja ya. Kamu bisa lihat itu historinya ICP. ICP itu terjadi pada kondisi bulan. Begitu dia tumbang, ATH satu hari langsung tumbang, itu geledak langsung dari 2.800 jadi 46. Bukannya tambah naik sebentar tok dan tumbang meneh. Apakah bisa narik lagi ke ATH-nya? Tidak bisa. Berapa tahun? Sudah 4 tahun dari ini. 3 tahun lebih mau 4 tahun. Apakah sekarang harganya berapa? $15. Dari harga berapa? $2.800.
itu proyeknya bagus-bagus ya, ora bagus tak mungkin mlebu 10 besar. Ya. Itu 10 besar market cap GCP itu. Apakah produk itu ecek-ecek? Tidak. Gitu loh. Coba bandingke semua yang listing itu mbek ICP, bandingke wis. Produk bisa masuk 10 besar itu ndak ecek-ecek. Ya. Jadi di situ takarannya di situ. Jadi kalau ditanya listing baru, produk-produk kalau sudah crash gimana seperti Bome, kalau kamu belinya di bawah terserah, sudah crash 94% terserah. Ya. Tapi kalau kamu belinya di atas, jawaban saya tidak akan memberikan masukan untuk DCA. Gitu. Karena lo jeru gitu loh. Dan saya sudah kapok. Kok berarti DCA om nak DCA nambah jeru, orang munggah-munggah malah aku sing mbok komplain. Ada. Gitu ya. Pilih yang udah jeru. Ya, jeru ya sudah jeru. Sudah dalam. Kalau yang sudah dalam 94%, 98% meh mbok pukul tak apa-apa. Jadi bumi itu parah gitu loh. Om boleh dibeli ndak? Beli no rak popo gitu loh. Yang penting aja akeh 25%, $25 aja gitu loh. Tapi om ning pucuk tak tuku ya siap sangkut gitu loh. Tapi kalau yang sudah parah fatal, om tak buat koleksi ya om, sudah murah sekali. Minusnya 94% sampai 98%, enggak apa-apa. Daripada teman-teman nyari produk-produk sing kayak gitu, ini tak kasih 5 produk ya. Nanti cek kok 5 produk. Ini produk ini sudah sekitar 2-3 tahun itu terjadi di bawah. Berarti di bawah dekem itu ya, di bawah itu ya, mau melungker tok ning bawah itu berarti itu sudah orang sudah stres megangi barang itu sampai akhirnya retail itu wis jenuh, wis tak buang wis. Ngono, ya dah. Nah, itu yang makan siapa? Exchange maupun paus. Ya. Dibiarkan diem dulu, setelah bulan baru dinaikkan. 5 produknya apa? Kamu bisa cek. ICP minus sudah 98%. AP, GAL, APT, GLMR. Ya. Itu 5 produk. Itu nanti dari situ kamu pelajari. Itu produk bisa bangkit enggak? 2-3 tahun itu belum bisa bangkit lah. Bangkitnya kapan? Setelah dekem di bawah baru dia breakout. Nah, beli produk itu jangan yang listing baru, tapi yang sudah dekem di bawah. Si paus ini sudah makan banyak, nanti yang gerak ini itu paus. Tidak ada retail yang bisa ngepam sampai ngepam dhuwur iki ra mungkin. Retail duitnya bondone piro gitu loh. Ya dah. Enggak masuk akal gitu loh. Gitu ya. Jadi market itu seperti itu ilmu dagang. Ya, ya. Pulang kerja lihat Om Iwan lagi untuk menenangkan hati yang merah. Ya, mantap. Ini diskonan, enggak apa-apa. Momentum beli altcoin harusnya itu ya hampir expire itu harusnya saya sudah beli terus. Tadi itu kalau teman-teman lihat video saya itu bukannya takut, malah saya beli. Sol boleh, harusnya 1118 tadi. Ya toh. Pokoknya kalau yang kamu lihatnya 2 aja. Kalau yang mendekati di temper mingguan, mendekati MA25 ya posisi dekat-dekat MA25 itu sikat beli. Kalau yang temper mingguannya mendekati MA99 beli. Itu aja. Itu toh. Dia standby-nya di 2 itu. Jadi sudah, menurut saya secara biasa, apakah saya beli? Saya malah beli tadi Gala. Tadi beli Gala ada, terus FTM ya, Sol, ETH tadi murah tadi gitu ya. Untuk ini ya ARB jawabannya gitu ya, karena ini produk baru ya, itu jawaban saya. Sekilas miring Bang Toel, asem Bang Toel iki sapa to? Asem tenan kok. Pak aku mesti diomongi Bang Toel iki. Ibarat pergi ke mall
banyak diskonan malah takut harus senang. Lah betul Bro Elit, betul tuh Bro Elit. Harusnya ya seneng kita diskonan. Karena gini teman-teman, makanya kalau teman-teman perhatikan di video saya, sebenarnya saya tuh pengen titip pesan di VT-VT itu selalu saya tuh sebenarnya ada maknanya. Kalau teman-teman perhatikan dari video-video saya, maksudnya ketika halving maupun pesta bulan ini, di dalam halving itu mimpi semua investor yang ada di kripto itu adalah pesta bulan itu. Ya. Kenaikan yang terus selama 20 bulan. Nah, biasanya fase pertama itu adalah 1 tahun naik ke atas, terus koreksi di 3-4 sekitar 4 bulan 5 bulanan, terus baru mantul ATH biasanya di 6-7 bulannya. Jadi 20 bulan sampai 2 tahunan. Harusnya 20 bulan nih. 1 tahun 12 bulan, 3 bulan, ya berarti koreksi 3 bulan, mantul 5 bulan. Gitu ya. Jadi apakah di 1 tahun ini mudah? Tidak mudah. Karena sebelum halving itu selalu yang dibantai itu adalah mental. Makanya kalau teman-teman perhatikan dari pilih saya, dari pra-halving itu, pra-halving dan halving itu zona yang berbeda. Jadi ketika kita masuk zonanya pra-halving atau sebelum halving itu mencekam, karena akan secara historikal itu kita dihantui dengan rasa ini bisa crash, ini bisa market dibanting dengan tiba-tiba gitu. Tapi ketika kita masuk zonanya halving, kita ini sudah seperti sebuah kutub yang sangat berbeda, berseberangan sangat berbeda. Jadi mindsetnya sudah berbeda. Fase ketika halving, mindset kita itu sudah mengelupakan trauma di dalam pra-halving untuk menyiapkan mental untuk melihat pesta dari bulan itu. Itu maknanya itu, gitu loh. Yang teman-teman perlu perhatikan di situ. Karena butuh mental, tidak cuman butuh dana tapi butuh mental. Untuk kamu bisa pesta terhadap pesta bulannya, kamu butuh mental untuk berani. Karena setelah di crash market, itu mentalmu aja sudah tidak goyah, itu udah bagus. Makanya kalau teman-teman perhatikan di 3 bulan 4 bulan yang lalu, sebenarnya yang saya bahas cuman psikis. Siapkan mentalmu, siapkan psikismu, siapkan mentalmu, cuman itu aja. Kalau teman-teman perhatikan dari live saya, apalagi yang 2 bulan yang lalu ya, itu yang live terakhir itu beberapa kali saya bahas tentang psikis gitu. GMT masih di bawah 19 apa boleh sih GMT ya, GMT juga GMT. Dan teman-teman tadi seperti yang sudah dibahas ya, BTC itu di time frame weekly orang berpikir bahwa nanti akan harus wajib untuk menyentuh MA99. Saya ulangi kembali, tadi candle sudah tak lihatin ya, bahwa di dalam histori 2020 dia tidak menyentuh sama sekali pada MA25 untuk time frame mingguannya, itu tidak menyentuh. Jadi tidak usah takut. Jadi mindsetnya kita kembali lagi pada histori. Apakah historinya itu harus menyentuh, wajib menyentuh MA25 pada time frame mingguan? Ternyata tidak. Teman-teman bisa cek itu di 2020, Mei 2020 sampai Juni ya. Berarti pada tahun 2020 itu terjadinya adalah 11 Mei untuk halvingnya. Jadi teman-teman lihat di atasnya itu, apakah time frame weekly-nya menyentuh MA25 atau tidak. Nanti teman-teman akan kaget, ternyata tidak menyentuh. Di tengah-tengah antara MA7 sama MA25, persis dengan yang kondisi saat ini. Jadi tidak usah takut dan tidak wajib untuk MA25 itu tersentuh pada time frame mingguan BTC. GMT ya, GMT ini sudah toyib sih, sudah toyib. Terus weekly-nya, waduh, lagi GMT ini, GMT ini terjadi pada tahun 2020. Lah, ini GMT ya, kamu yang tadi
hampir expire ya. Mindsetmu berpikirnya gini, terhadap GMT ini kan produk sudah 2 tahun. Nah ini salah satu produk yang crash market. Nah kalau saya lebih suka ini. Contoh ya, produk ini dulunya $4. ATH-nya itu ketika listing di Binance itu $4,2 ya. Pernah terjadi crash, dia posisi turun itu sampai 0,11. Itu berarti kalau 0,11 itu sudah lebih dari 97%. Sekitar 97% dia minus. Dan itu produk yang crash market yang cukup bagus. Nah, ketika produk sudah 2 tahun crash market di 97%, itu boleh beli, tapi sedikit. Karena kan kita tidak ngerti, bisa resikonya tetap ada isarupul ke depan ya. Kalau mau isi $50 boleh tidak? Boleh, maksimal $50 boleh ya. Tunggu aja. Kalau dia mampu breakout, gimana caranya ngerti mampu breakout? Ini kalau yang dari 0,11 dia pernah menyentuh di area 0,45. Itu berarti sudah pernah memiliki momentum naik 400% atau 300% lebih. Ya. Berarti dia mampu punya kekuatan, ada yang dana ini sudah. Kalau ketika dia koreksi lagi untuk menyongsong dari halvingnya, sebetulnya harusnya ini bisa dicicil. Ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bisa mbok cicil. Jadi ketika murah kamu beli. Dan produk-produk seperti ini setelah dibeli di staking. Ya. Setelah mbok beli mbok staking, diemin. Nanti mbok panen pada bulan Maret 2025. Nanti lihatlah hasilnya. Ya, produk-produk ya seperti ini. Produk yang lama, jangan produk baru. Entes-entesan anget-angetnya dambok kejar, itu belum tentu naik. Tele-tele di dalam sih 2 tahun kayak ini. Ini 2 tahun sih ini. Tele-tele ya. Jadi jangan berpikir bahwa produk baru itu begitu crash bisa bangkit. Belum tentu. Karena apa? Belum tentu retail mau lepasin. Itu masalahnya. Begitu crash, tak tanya ya. Ini jujur-jujuran nih. Ini kita mindset secara psikis nih. Tak bukain mindsetnya biar teman-teman ngerti kondisi market yang terjadi. Contoh, kayak bong. Ya, kalau terjadi crash, deng. Apa yang dipikirkan retail? Buang barang atau enggak? Tidak. Karena dia memikirnya apa? Besok bull run akan breakout. Berarti yang pegang siapa? Retail. Bukan paus, bukan. Karena mentalmu belum habis retail. Orang mana? Orang Semarang. Targetnya di berapa untuk itu? Ya harusnya untuk ADH moga-moga bisa dapat lah ya. Untuk GMT ya. Untuk bulan nanti kamu bisa jualnya, kalau beli itu bisa jualnya bulan. Kalau mau didiemin ya produk-produk seperti ini diemin aja sampai mungkin nanti panenmu maksimal itu di bulan Desember sampai bulan April 2025. Itu maksimal. USDT prospek enggak? Oh ya bentar. Gitu ya. Jadi mindset yang perlu kita pertimbangkan itu adalah mindset apakah saat ini posisi koin-koin yang sudah baru ini, baru listing ini, begitu crash itu tuh sudah dipegang bandar atau masih dipegang retail. Kalau sama-sama bertahan, retail ini tidak mau melepas, lah siapa sing meh naik ya? Pertanyaanku di situ. Yang mau naikkan barang itu siapa? Nangkep ya? Lah padha sangkute ya wis tele-tele di bawah toh. Nangis. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. T itu kok enggak ada ya? T ini huruf besar. Enggak ada ya T. Duh, kenapa enggak ada T ya? Duh. Ya kita ini proyek apa?
Aku pernah lihat, tapi kok ini tak ketik nggak bisa ya? Nggak muncul ya? Saya USDT coba. Nggak muncul loh. The listing, Pak. Tahu. Saya itu tahu. Saya apa tahu. Tapi nggak tahu target jualnya. Ya target jual dekat-dekat AT aja. Kalau saya secara pribadi, kalau produk-produk seperti itu, lebih baik gini. Nanti kalau itu kan produk yang sudah ada. Kalau saya secara pribadi, lebih produk-produk seperti itu tak diemin nanti bulan-bulan Desember sampai bulan April 2025 itu baru dijual. Kalau produk-produk crash ya. Itu lipatanmu sudah keren sekali. 1 juta pun itu jadi sultan kalau memang dia mau pam ya. Kalau 4.000% ini masih kadang bisa goyang. Sebetulnya produk 5 yang sering saya bahas itu prospek sekali, teman-teman ya. Itu produk yang sudah pernah minus 98%. Kamu bisa cek. Dan produk itu lebih dari 2 tahun di bawah kondisinya. Sudah di bawah. Nah itu berarti bandar sudah makan. Ya. Produknya apa? ICP. Dan ini produk-produk cukup menurut saya secara fundamental, project itu cukup bagus. ICP, AP, terus GAL, APT, sama GLMR. Itu 5 produk itu berarti secara historikal. Nanti kamu kan, wah kok keren gini gitu. Saya masih hold SRP, Om gimana kira-kira? Loh, SRP ya diemin aja bubuk manis kalau SRP. Loh, saya itu malah tambah terus kalau SRP. Nggak usah dibingungi malahan SRP itu. Udah diem aja, santai aja. Tapi ndak bisa tak ketik ra iso iki. Tenan tak ketik ra iso iki. Ora muncul. Ndak bisa tak ketik ndak muncul. Doi itu Bro Elite itu holdernya SRP itu. Banyak CBT itu banyak yang SRP Army, banyak. Ya. Malah tadi itu bagus tuh yang bagus di Serok tadi itu Sol sama ETH. Tadi Sol itu di 118, ETH itu di 2.800 itu bagus. Terus GAL tadi GAL itu tadi murah. Ada tadi murah 041. Ya. Matic tadi murah. Matic tadi murah. 06 berapa ya? Matic tadi sempat murah. Jadi jangan takut malah kondisi seperti ini perlu takut, malah tidak perlu takut. Teman-teman perhatikannya gini, terutama untuk Matic ya. Matic ini time frame weekly-nya. Kalau teman-teman lihat baloknya, itu baloknya tuh harusnya kalau dia mau dibanding ya. Ini kalau mau dibanding nih, dia bikinnya ekor di atas dulu. Dikasih hijau dulu panjang. Sesi Senin Selasa kita dikasih pukul dulu panjang. Enggak langsung dipukul ke bawah full block ini. Kalau dia pukul bawah dulu, Senin, Selasa, Rabu seperti ini, potensi untuk close candle-nya akan hijau. Ekornya akan narik. Nah, harusnya ini potensi kemak tadi pagi, tadi siangan ya, itu sebenarnya harga murah. Itu bagus untuk dibeli. Masih bisa turun lagi enggak Om BTC? Kemungkinannya sangat kecil karena orang berpikir gini, BTC ini saya menyadari bahwa orang berpikir bahwa BTC itu kalau teman-teman lihat itu di time frame weekly. Patokannya mereka melihat hampir rataan mesti takutnya itu ada di time frame weekly. Orang berpikir bahwa di time frame weekly ini orang BTC ini harus menyentuh MA25. Tapi kalau teman-teman perhatikan di historinya ya 2020 tadi saya sudah itu ya balik
kamera ini dan saya perlihatkan, teman-teman bisa cari itu 2020 di Time Frame Weekly di atas 11 Mei, apakah di Time Frame Weekly candle itu menyentuh MA25 atau tidak? Kita pakai benangnya adalah MA7, MA25, MA9. Dia tidak wajib untuk menyentuh MA25. Karena secara historikal itu tidak menyentuh. Sama sekali tidak menyentuh. Memang dia di tengah-tengah antara MA7 dan MA25 secara histori di 2020. Dan disitulah begitu tadi berhenti di 56, oh ya berarti benar. Ini balik ke historinya dulu. Gitu. DGB menyentuh MA gimana? Oh, enggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau produk-produk selain BTC, itu tuh dia wajib malahan untuk menyentuh, untuk ditahan di situ. Biasanya nyenggol dulu atau jebol sedikit tapi ditarik. Tapi kalau untuk BTC, ini kan sebagai sentral. Jadi detailnya dia harus kita lihat secara historis, secara panjang gitu. Tapi kalau altcoin atau produk selain BTC, hampir rataan itu biasanya menyentuh. Memang. Gitu ya. Biasanya menyentuh. Malah wajib menyentuh. Karena dia biasanya ditahan di situ, kadang ada jebolnya sedikit baru mantul, ekornya aja yang nembus, tapi bodinya tidak nembus. Rata-rata seperti itu untuk menahan. Gitu ya. Jadi kalau yang ini yang saya bahas tadi BTC. Karena orang berpikirnya bahwa BTC ini wajib untuk nyentuh MA99. Permasalahannya di situ. Nah ini makanya saya kembalikan kepada histori bahwa di dalam histori 2020 itu dia tidak menyentuh sama sekali. Dan setelah itu belok langsung. MA25 belum sampai nyentuh, MA7-nya digoyang langsung ke atas. Gitu ya. Kok nggak ada di YouTube? Bukan nggak ada di YouTube. Oh, di YouTube apa lagi? Sebastian. Nggak ada, bro. Aman, nggak kelihatan, bro. Kamu, bro. Itu. Apa, karena gini, kemarin itu kan tak bukain dua, tapi ki sing teko ora ono, jadi aku wis buka satu aja lah, tak bukain gini. Jadi ini tak ulangin kembali aja untuk histori, ini tak bukain histori yang 2000 ini ya, yang time frame weekly ya. Ini yang tadi belum lihat ya, ini tak bukain wis satu kali ya. Tak bukain satu kali ini, teman-teman. Jadi biar teman-teman itu tahu apa sih yang dimaksud Om Iwan itu apa di time frame weekly ini. Jadi kondisi market, the time frame weekly ini, teman-teman, ini tak bukain ya. Oke. Ini pada tanggal 11 Mei-nya di sini. Nih ya. Ini tak gedein lagi ya. Ini tidak menyentuh sama sekali. Ini kalau teman-teman itu ya. Tuh. Dia tidak ada sentuhan di MA25. Apa menyentuh? Tidak. Sampai bulan loh dia tidak nyentuh. Ini yang perlu diperhatikan. Apakah kondisi saat ini juga sama? Sama. Ini kan posisinya di sini nih. Marketnya. Tuh. Kelihatan ya. Ya itu aja yang saya bahas. Mungkin bisa menjadi pencerahan buat teman-teman. Gitu ya. Ya, pindah ruangan. Tuh. Oh, gitu ya. Jadi minimal teman-teman biar bisa itulah. Untuk yang butuh apa nih ya, teman-teman bisa itu
ya. Yang untuk yang butuh abon bisa di keranjang kuning itu teman-teman. Bisa diklik di keranjang kuning, bisa check out. Oke. Yuk, nanya apa lagi? Apa sudah cukup? Tentu saja cukup ya. Untuk doge ini 0,12 ya. Sesuatu sehat Bang Iwan. Iya, sesuatu sehat Bang Iwan. Sesuatu sehat Iwan. Koreksi sehat maksudnya. Apa-apa. C-set ya Om. C-set di itu kok. C-set di apa tahan 4 bulan. Tidak ada masalah kan. Memang dia salah kan. Dia mengakui kesalahannya kan. Ya tidak ada masalah. Yang penting BNB tetap jalan. Gitu aja. Dan kondisi-kondisi seperti itu ketika sudah masuk bulan baru sidangnya ketok itu tidak mempengaruhi. Karena gini teman-teman, para investor kripto ini menunggu momen 4 tahunan itu panjang lama. Dan itu berita-berita yang cuman sifatnya itu cikirikik atau hal-hal seperti itu tuh nggak bakal ngaruh. Corona sampai kayak gitu, bulan ya tetap bulan, halving bulan ya naik, nggak urusan, nggak peduli, gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu itu. Iya, 4 bulan meroket. Makanya kan itu stakingnya kan ada stakingan yang 120 hari, gitu. Ya dong, ada 120 hari. Lab setiap hari apa aja? Ya sebenarnya setiap hari sih. Sebenarnya setiap hari, cuman apa kadang-kadang itu kan kalau apa ya kalau ada aktivitas kadang enggak aktivitas yang mungkin atau aku kecapean atau apa luar kota ya berarti tidak. Kalau lab kadang ya area sekitar jam-jam segini setengah 9 sampai jam 10-an. FMC malam ini gimana Om? Nggak apa-apa, FMC biar aja FMC. Kalau kalau saya secara pribadi kalau sudah masuk zonanya halving, sudah tinggal beli aja. Kalau saya nggak pusing. Ya, kalau yang di spot ya, kalau saya nggak pusing karena gini, kalau teman-teman sudah masuk di halving dan pesta bulan, yang perlu kita persiapkan itu adalah bukan cuma dana, tapi mental. Mental, cicil terus, kalau murah cicil, di stacking, kalau saya secara pribadi gitu. Nanti panennya kapan? Panennya Juli pertengahan, fase pertama bisa kemungkinan Juli pertengahan itu saya akan take profit margin 30%, tapi kalau terus nanti saya akan masuk lagi di bulan Oktober. Kapan-kapan live ning Pahlawan Kopi Pawon. Siap. Sekarang kuwi, Bro. Itu toh, Bro. Satu kopi pawon, kedua ini. Live itu toh, kamu tahu itu enggak, tapi soto niki yang buka bengi. Tapi enak, Bro. Ini tenggone njobo nih kantormu Mandiri Pemuda itu loh, depane depane BCA gitu, Bro. Kuwi ana soto, soto sapi itu buka itu jam 10 setengah 11 malam tapi. Wah, tapi enak-enak karuan kuwi rame tenan kuwi wis tenan wis. Mantap itu. Stacking itu sih Om. Oh iya, di stacking ya enggak apa-apa, sudah santai aja. Kalau yang sudah stacking gitu sudah oke ya, enggak usah bingung teman-teman, yang penting mentalnya aja disiapin. Sematkan dan perkenalkan produk untuk mengajak. Sematkan produk yang mungkin disukai penonton Anda. Oh iya, sematkan. Tuh dulu, teman-teman suruh sematkan dulu. Ini sematkan ya, bro. Buka sematan. Iki wis ya. Buka sematan ini. Oh, oh gini. Maksudnya, oh suruh gini kilo, sematkan tuh ini lo. Ini suruh nyematkan abon, ngono lo. Sematkan. Ya, yang suka abon itu bisa di-check out ya teman-teman. Dijamin enak, rasanya enak. Apalagi buat anak-anak ya untuk abonnya abon ayam. Itu the best produk kami. Gitu.
Cukup ya teman-teman. Mungkin seperti itu cukup pembahasannya, nggak usah galau lagi. Cukup ya Bro Elit. Oh ada Prima lagi. Andu ya? Ya, oke. Terima kasih semuanya buat teman-teman semua ya. Buat yang sudah hadir. Pesan saya cuma satu. Di dalam prahalving memang mental kita dihantam. Ya, tapi setelah halving kita tidak boleh lemah. Kita harus melihat halving dan bulan itu sebagai pestanya di dalam dunia kripto. Jadi yang kita persiapkan adalah mental kita. Koreksi beli. Menurut saya sudah murah saat ini. Menurut saya sudah murah. Dari 3 minggu yang lalu sebetulnya harga termurahnya. Tapi kalau ini double lagi, koreksi satu kali lagi double bottomnya, sebetulnya itu juga kesempatan kedua. Kalau saya secara pribadi nambah muatan lagi. Kalau untuk teman-teman ya monggo, terserah teman-teman gimana apa feelingnya teman-teman sendiri. Kalau saya secara pribadi tetap nambah muatan. Jadi malah aku mebar malah tak sakmene wakai malah doh datang ini. Ya, kalau saya secara pribadi seperti itu. Iya, setelah halving mental kena. Makanya yang saya terus berpesan kepada teman-teman, sudah, yang kemarin sudah terjadi, ya sudah. Yang penting yang saat ini yang perlu kamu persiapkan adalah mental. Tidak ada yang salah. Dalam semua pilihanmu, percayalah itu tidak ada yang salah. Sekalipun itu mungkin saat ini tidak baik-baik saja. Yakini bahwa apa yang kamu pilih, ya wis, tidak apa-apa. Dinikmati nanti di bulan Desember yang mungkin sudah koreksi sangkut, nanti bisa pulih. Ya, caranya biaya yang sangkut ya stacking. Yang penting mentalmu siapin. Kalau ada dana, jangan DCA yang produk-produk listing baru. Itu pesanku cuma satu itu. Ya, yang di DCA yang apa? Fundamentalnya bagus. Yang sudah produk lama, yang punya fundamental bagus. Itu jauh uangmu lebih pas gitu loh. Untuk DCA itu lebih tepat menurut saya. Itu ya. Pesan saya cuma itu, teman-teman. Halving itu selalu memiliki makna yang luar biasa, cuman butuh kesabaran. Ya. Mungkin kenaikan untuk pada saat Juli ini kemungkinan akan menyentuh pada area-area ATH pada 2021. Contoh seperti ada SRP itu nanti akan diuji di bulan Juli. Area-area seperti SRP 3, SRP yang 1,9. Nanti kurang lebih di bulan Juli itu 1,3 sampai 1,9 ring itu akan diuji dulu. Apakah dia bisa nembus di area 19-nya. Terus kalau untuk ada mungkin di $2 sampai $3-nya. Itu nanti diuji di areanya juga di bulan Juli. Alhamdulillah, mental kulat ya, mantap. Ya harus gitu ya. Pokoknya CPT Army harus siap. Ya secara mental, nggak usah kendor, pokoknya yakin gitu ya. Semangat, tetap semangat teman-teman. Indonesia suka ilmu, saya tak pamit dulu. Untuk yang suka abuan boleh dicek out di keranjang putih. Terima kasih buat semuanya, buat supportnya. Tetap kembali lagi Dior, take profit selalu buat teman-teman. God bless you all. Ya, sama-sama.